mencari seorang mursyid itu adalah kewajiban, hukumnya wajib, bukan sunnah, tapi wajib. Jangankan bagi orang awam, bagi pembesar ulama saja hukumnya wajib. Contoh misalnya menurut Imam Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi rahimahullah dalam kitab Sayrus Salikin karangan Syekh Abdus Somad Al-Falimbangi, beliau mengatakan talabu syekh fi thariq wajibun ala kulli murid walau kana min akabiril ulama. Terjemahnya, talabu syekh, mencari seorang syekh mursyid, fi thariq, dalam jalan ibadah, wajibun, hukumnya wajib, ala kulli muridin, bagi setiap murid. Murid itu apa? Murid itu orang yang berkehendak mengikuti kehendak Allah semata. Jadi murid itu sungguh luar biasa. Dulu di sekolah-sekolah namanya murid, bukan siswa. Murid bukan siswa. Murid itu dari ilmu tasawuf. Murid artinya aroda yuridu irodah fahuwa murid. Orang yang berkehendak mengikuti kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Mulia apa tidak? Mulia. Itu murid. Yang berkehendaknya itu hanya mengikuti kehendak Allah saja. Itulah murid. Nah, hukumnya wajib. Walau kana min akabiril ulama, walaupun sudah menjadi pembesarnya ulama, ulama zohir. Wajib untuk mencari sosok wali mursyid. Nah, sekarang yang akabiril ulama, yang sudah jadi pembesar ulama saja masih wajib, apalagi yang awam, yang sedikit ilmunya. Yang sudah jadi pembesar ulama saja masih wajib mencari wali mursyid. Kenapa? Sebab wali mursyid itu adalah murabbi ruh, pembimbing ruhani, pembimbing kolbu. Ilmu yang didapatkan, ilmu yang zahir, tidak akan bisa membersihkan kolbunya. Walaupun ilmunya tinggi, tidak akan bisa membersihkan kolbunya dan tidak akan bisa menghidupkan kolbu. Sampai kolbu kita wusul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kolbu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita akan mendapatkan hakikat ibadah. Apa? Hakikat ibadah. Bukan hanya syariat ibadah, fikih ibadah, tapi hakikat ibadah. Nah, yuk Bapak Ibu sekalian, apa yang disebut hakikat ibadah? Wa'lam anna ruha jami'il ibadati hudurul qalbi ma'allahi fiha. Ketahuilah bahwa ruh ibadah atau hakikat ibadah adalah hadirnya hati bersama Allah di dalam ibadah. Tadi sholat isya, hati kita hadir bersama Allah, berarti dapat ruh ibadah atau hakikat ibadah. Tapi kalau sholat hanya takbiratul ihram sampai salam, hanya fikih atau syariatnya saja, maka tidak mendapatkan ruh ibadah atau hakikat ibadah. Maka kolbu supaya mendapatkan ruh ibadah atau hakikat ibadah membutuhkan murabbi ruh, pembimbing ruhani, pembimbing hati. Dalam kitab Al-Jauhar Al-Mauhub, mursyid itu ada dua tipikal. Tipikal yang pertama aliman, mursyid yang alim, bukan alim pakai hamzah alim, itu embung ya, bahasa Sundanya alim itu embung, nggak mau. Ini pakai ain, alim yang berilmu. Artinya mursyid sebelum ditunjuk menjadi mursyid sudah menguasai ilmu zohir, menguasai ilmu zohir, ditugaskan menjadi mursyid ditambah ilmu batin, namanya mursyid tipikal alim. Syekh Ahmad Ibni Idris termasuk tipikal mursyid yang alim, menguasai ilmu zohir yang luas dan ilmu batin yang dalam. Yang kedua tipikal mursyid itu adalah ummiyan. Ummiyan itu apa? Orang atau mursyid sebelum ditunjuk menjadi mursyid tidak menguasai ilmu zohir yang luas, tapi dia punya kelebihan riyadhahnya, mujahadahnya, dibimbing oleh mursyid, ketaatannya, kemudian ditunjuk jadi mursyid. Maka tipikalnya disebut ummiyan, tidak menguasai ilmu zohir yang luas, sederhana saja, tapi Allah berikan ilmu batin yang dalam. Itulah tipikal mursyid yang ummiyan. Maka Nabi kita disebut Nabiyil Ummiyi, Nabi yang tidak pernah belajar. Nabi nggak pernah belajar formil, belajar kitab Taurat, Injil, tidak. Ya, Nabi itu belajar dari kehidupan, dibimbing oleh Allah tentang kehidupan. Kemudian di usia 40 tahun dipilihlah jadi Rasul Allah. Turunlah ilmu, semua ilmu diberikan kepada Nabi. Itulah Al-Quran, yang isi Quran itu meliputi semua ilmu-ilmu yang ada. Jadi backgroundnya ummiyan, tidak melalui proses belajar. Salah satu tanda mursyid itu, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tajul Arus, beliau mengatakan, "Idza talabta qari'an wajadta katsira." Kalau engkau mencari orang yang pandai baca kitab, baca Quran, kau akan menemuinya banyak. Guru baca banyak. Wa idza talabta
faqihan wajadta mithla dzalik. Apabila engkau mencari orang yang pandai ilmu fikih, kau akan menemukannya seumpama itu banyak juga. Wa idza talabta tabiban wajadta ma la yuhsa. Apabila engkau mencari seorang tabib, seorang dokter yang mengobati fisik kita, kau akan menemukannya tanpa terhitung saking banyaknya. Wa idza talabta man yadulluka 'ala Allah. Tapi kalau engkau mencari orang yang menunjukkanmu kepada Allah, jadi ma'rifat kepada Allah. Ternyata Allah itu tujuan kita. Kebanyakan manusia yang jadikan tujuan hidupnya apa? Ada yang harta, ada yang jabatan. Nah, apabila engkau mencari orang yang orang itu menunjukkan kepadamu, mengenal kepada Allah, menunjukkan kepada Allah, kita jadi ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah, sampai bergetar kolbu kita di saat zikir kepada Allah, sampai tumbuh dalam kolbunya mahabbah, cinta kepada Allah. Yang tadinya Allah itu biasa aja, disebut, ditulis, ya begitu saja. Jadi mengenal kepada Allah, mengenal Allah bukan hanya tulisan dan bacaan, tapi hakikat Allah, hakikat ketuhanan dirasakan oleh kolbunya. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya ketika disebut nama Allah. Wa yu'arrifu uyuba nafsik, orang yang menunjukkan, kita jadi mengetahui aib-aib, kekurangan-kekurangan, dosa-dosa kita. Jadi apabila engkau mencari orang yang menunjukkan kepada Allah, sekaligus kita jadi mengenal kekurangan diri kita, kelemahan diri kita. Ternyata banyak salah ya. Lagi sholat hatinya jalan-jalan, masih suka gitu apa enggak? Masih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibadahnya seperti debu yang bertaburan, nihil, tidak jadi bekal kita nanti di akhirat. Faman khalat anil hudur fakanat haba'am manthura. Barang siapa yang ibadah, sholat misalnya, hatinya tidak merasakan hadirnya Allah, kemana mah hatinya? Ingat cicilan motor, cicilan mobil. Fakanat haba'am manthura, maka ibadahnya seperti debu yang bertaburan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengetahui kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, aib-aib kita di masa lalu. Lam tajid illa qalila, kau tidak akan menemukan orang itu kecuali sedikit sekali. Nah, kita membedakan, itulah sifat mursyid. Sifat mursyid itu menunjukkan kepada Allah, kita jadi ma'rifat kepada Allah, tunduk kepada Allah, sekaligus mengetahui kelemahan dan aib diri kita. Ada jamaah yang Bapak tugaskan, tapi terkadang rapot-rapot murid itu ditunjukkan kepada gurunya. Kenapa? Sekarang coba kalau guru di sekolah, guru PPI nggak tahu rapot muridnya, siswa muridnya, kira-kira efektif nggak mengajarnya? Maka seorang guru harus tahu rapot siapanya? Rapot muridnya. Untuk apa? Untuk mengevaluasi sejauh mana apa yang pelajaran yang ketinggalannya, mana yang masih jatuh, mana yang masih lemah, seperti itu. Sehingga guru tahu mengajarkannya akan efektif. Maka seorang mursyid pun rapot murid itu sekali-kali Allah tunjukkan. Jadi Bapak tuh hariwang aja kepada orang tersebut. Nah, satu waktu beberapa minggu yang lalu dia mimpi. Dalam mimpinya itu mimpi sudah masuk di alam kubur. Jadi dia didahulukan ke alam kubur dalam mimpi itu. Maka mimpi itu adalah fenomena ruhaniyah. Apa yang akan terjadi, kita sudah bisa menembusnya. Itulah kekuatan rohani seperti itu. Maka lewat mimpi. Maka di dalam mimpi tersebut, dia sudah ada di alam kubur. Apa yang terjadi di alam kubur, Allah hisab semua amalnya. Ya, hisab, hitung semua amalnya. Ketika dihisab, semua keburukannya, semua dosanya, Allah tunjukkan. Nggak ada yang terlewat satupun. Benar-benar apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan, di hisaban itu tidak ada sedikit pun yang tidak terhisab. Bahkan nanti di akhirat itu, hisaban itu diangkatnya. Ya, jadi di akhirat itu nggak bisa bertopeng lagi, nggak bisa berkilah lagi, nggak bisa berekayasa, apa adanya di saat itu. Kalau kita putih, putih, hitam, hitam. Nggak bisa ada yang bisa ditutup-tutupi. Kalau di dunia kan bisa. Seperti orang soleh, seperti orang baik-baik, padahal nipu. Itulah dunia. Maka dunia itu ilusi. Dunia itu hanya angan-angan. Nah, di hisaban itu, kata si murid itu nggak ada yang disembunyikan. Semua diangkat. Bahkan diangkatnya itu ditunjukkan kepada yang lainnya. Bukan hanya dirinya, kepada dirinya. Tapi yang lainnya, saudaranya, tetangganya, keluarganya, di alam kubur, itu ikut menyaksikannya. Kira-kira malu apa enggak? Nah, itu kondisi. Nanti di sana tuh seperti itu. Makanya Bapak sampaikan dalam Al-Quran, itu antara surga dan neraka itu didekatkan oleh Allah.
Kan bisa ya, sekarang aja pakai proyektor bisa nggak? Jakarta dengan Tasikmalaya bisa didekatkan nggak? Oh, ya itu baru teknologi yang Allah berikan kepada manusia ya. Bisa kan didekatkan. Ini stasiun Jakarta, itu stasiun Bandung berdekatan. Nah di surga, walaupun jauh surga dan neraka itu jaraknya, ini tempat kenikmatan, ini tempat penderitaan, tapi didekatkan. Ahli surga itu bisa melihat fenomena ahli neraka. Sakitnya, pedihnya ahli neraka. Ahli neraka pun melihat kebahagiaan yang tak terhingga dari ahli surga. Kenapa? Saling tunjukkan seperti itu. Supaya ahli surga merasa paling beruntung lihat saudaranya yang ada di neraka. Yang di neraka merasa lebih pahit lagi ketika melihat saudaranya ada di surga. Kenapa? Karena ketika di dunia kita bersama-sama. Sama-sama enggak? Ahli surga dengan ahli neraka sama-sama enggak? Sama. Maka dunia ini buat ahli surga, buat ahli neraka. Dunia ini buat semua. Dunia ini diberikan kebebasan oleh Allah. Yang mau masuk ke masjid, yang mau masuk ke mana? Ya, ke diskotik, enggak ada. Orang yang gemar maksiat dengan gemar ibadah bisa satu RT. Yang satu tutup aurat, yang satu membuka aurat, di dunia mangga silahkan. Yang ingin beribadah dia harus sabar sesabar-sabarnya melihat orang-orang yang gemar maksiat, yang memperturutkan syahwat nafsunya. Orang yang beriman merasa gimana? Pingin bebas seperti mereka di dunia. Maka nanti Allah balas di akhirat seperti itu. Allah perlihatkan, Allah saling tunjukkan. Ahli surga melihat penderitaan ahli neraka. Ahli neraka melihat kebahagiaan ahli surga. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena ketika di dunia bersama-sama, orang yang bisa menahan diri, menjaga diri dengan aturan Allah, kalau itu halal, kalau itu haram, dia komitmen. Karena sabar dengan itu, haram walaupun disukai oleh nafsu kita, tapi kita bisa menjaganya, maka nanti di surga Allah berikan pahala melihat ahli neraka yang ketika di dunianya dia memperturutkan hawa nafsunya. Nah, dihisab seperti itu, dia sampai menangis sejadi-jadi, udah malu, udah sakit, ya menderita. Maka digambarkanlah ketika di alam kubur itu melihat majelis zikir guru. Dia diizinkan duduk walaupun paling belakang, duduk di majelis zikir guru. Kemudian dia meminta kepada Allah supaya gurunya memberikan syafaat kepada murid tersebut. Maka akhirnya Allah memberikan syafaat kepada mursyid, kepada bapak, untuk memberikan syafaat kepada murid itu. Maka akhirnya mendapatkanlah syafaat. Senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Walaupun di alam kuburnya kondisinya menjadi murid yang paling buntutna, yang paling ujung. Murid yang paling apa? Yang paling ujung. Tapi dia bahagia sebahagia-bahagianya karena mendapatkan syafaat dari mursyidnya. Sehingga dia di dalam hatinya di saat mimpinya, ya Allah jangan aku kembalikan lagi ke dunia. Aku takut jatuh lagi kepada perbuatan dosa dan maksiat. Nah inilah gambaran ya, bahwa murid itu mendapatkan bimbingan yang hakikatnya dari Allah. Hakikatnya dari Allah. Allah menciptakan segala petunjuk dengan cara yang hebat. Ya, salah satunya lewat mimpi. Dan ini juga kalau kita lihat baca-baca kitab terdahulu, ada seorang ulama yang latar belakangnya tukang maksiat, kemudian di satu malam dia mimpikan, dihisab, kemudian dia jatuh menjadi ahli neraka. Ketika akan dilemparkan ke dalam api neraka, api yang panas, kemudian dia bangun. Ketika bangunnya, maka di sebagian tubuhnya ada bekas apa? Api, jilatan api. Dia menangis jadi-jadinya. Dengan fenomena mimpi itu membuat berubah 180 derajat, titik balik dia. Maka disitulah dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah ini mimpi-mimpi yang datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan ya kepada murid. Dengan nasihat nggak cukup, dengan nasihat nggak mempan, nasihat dari guru nggak mempan, maka Allah cari dengan cara yang lain, yaitu lewat mimpi, supaya lebih terkesan, lebih terasa banget. Ya, akhirnya bisa menggugah kesadarannya. Nah ini sesuatu fenomena yang ruhani, itulah bimbingan di dalam agama kita. Maka belajar agama itu bukan hanya tulis baca, ya, tapi apa yang dirasakan oleh kolbu. Maka inti daripada belajar agama itu di mana kolbu kita merasakan. Nah, kolbu yang memiliki peka, kolbu yang memiliki perasaan, dalam bahasa tasawuf disebut zauk. Zauk itu artinya merasakan. Jadi kolbu yang
merasakan kebenaran agama, merasakan kebenaran bimbingan mursyid. Nah itu dirasakan.